Trump membalikan keadaan setelah Putin mencoba tampil sebagai penjamin Iran dalam kesepakatan nuklir bernilai miliaran dolar dan mengubah langkah Moskow menjadi bukti nyata kelemahan Teheran. Pada hari Jumat, 5 Juni 2026, krisis ini semakin berat karena Rusia mencoba menjual perlindungan, Iran berusaha membeli waktu, dan Washington terus memberikan tekanan terbuka pada poin yang benar-benar penting. Rezim Iran tidak bisa menyembunyikan uranium, menghindari pengawasan, dan masih berpura-pura menjadi korban di hadapan dunia. Kesepakatan senilai 25 miliar dolar antara Iran dan Rusia untuk pembangunan pembangkit nuklir baru tidak berlalu begitu saja. Kesepakatan itu muncul di tengah krisis di mana Badan Tenaga Atom Internasional terus menuntut penjelasan tentang bahan yang diperkaya, sementara Trump menuntut pilihan sederhana dari Teheran. Apa yang coba disembunyikan Putin? Mengapa Iran buru-buru pergi ke Moskow? Bagaimana Trump membalikkan tekanan ini terhadap mereka? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pergerakan ini dimulai ketika Iran dan Rusia memperkuat kerjasama nuklir melalui Rosatom, perusahaan milik negara Rusia di sektor tersebut, dalam proyek yang diumumkan untuk membangun 4 pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah Iran. Versi resminya berbicara tentang energi sipil, pembangkitan listrik, dan kebutuhan dalam negeri Iran. Namun situasi politik saat ini mengubah segalanya. Teheran tidak sedang bernegosiasi seperti negara yang tenang. Rezim tersebut dikepung oleh tekanan internasional, perang regional, sanksi, kecurigaan atas persediaan uranium, dan tuntutan Amerika untuk menyerahkan material sensitif. Disinilah fakta nuklir tidak lagi terlihat hanya sebagai proyek energi dan mulai terdengar seperti upaya Putin untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada sekutu yang terdesak. Trump tidak merespons, seolah-olah dia menyerah. Gedung Putih tetap menempatkan pusat krisis di tempat yang sama. Program nuklir Iran harus dibongkar, diverifikasi dan dikendalikan. Iran berusaha mengatakan bahwa mereka menginginkan energi. Putin berusaha mengatakan bahwa dia percaya pada Teheran. Tapi pertanyaannya membebani sangat sederhana. Jika semuanya damai, mengapa Badan Energi Atom Internasional masih meminta akses, lokasi, dan penjelasan tentang bahan yang diperkaya? Moskow ikut terlibat, karena Moskow tahu bahwa Iran yang terisolasi bisa dipaksa untuk mengalah lebih cepat. Putin berusaha mempertahankan pengaruh di Timur Tengah, melindungi kontrak bernilai miliaran, menjaga relevansi Rusia, dan menggunakan kebuntuan nuklir sebagai alat tawar-menawar geopolitik melawan Washington. Namun dengan melakukan itu, dia juga menanggung sebagian risikonya. Jika Iran menyembunyikan material, bayang-bayangnya jatuh ke Moskow. Jika Iran mundur, Putin kalah. Jika Iran menerima pengawasan, Putin Trump menang di titik utama. Trump tetap membuka pintu negosiasi, karena itu memaksa musuh untuk memberikan penjelasan. Itulah perbedaan antara teater politik dan pengendalian papan permainan. Peringatan dari Departemen Luar Negeri untuk warga Amerika di luar negeri, terutama di Timur Tengah, menegaskan bahwa Washington tidak menganggap krisis ini sebagai omong kosong belaka. Pemerintah Amerika memberikan arahan untuk berhati-hati, memperhatikan peringatan dari kedutaan dan konsulat, serta waspada terhadap kemungkinan ancaman terhadap kepentingan yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Itu tidak cocok dengan seorang presiden yang menyerah. Itu cocok dengan Gedung Putih, yang tahu bahwa setiap gerakan dari Iran, milisi sekutu, atau kelompok yang bersimpati pada rezim bisa memicu eskalasi baru. Badan Energi Atom Internasional juga memberikan tekanan langsung kepada Teheran. Lembaga tersebut kembali menyatakan kekhawatiran atas kurangnya akses ke lokasi-lokasi yang terdampak dan hilangnya kendali atas informasi terkait persediaan uranium dengan tingkat pengayaan rendah dan tinggi. Poin yang paling sensitif melibatkan 60% tingkat yang mendekati jalur teknis untuk penggunaan militer jika terus dikembangkan. Upaya untuk menghentikan Donald Trump di Washington juga ikut masuk dalam krisis ini. Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui sebuah resolusi untuk membatasi aksi militer baru terhadap Iran dengan 215 suara berbanding 208. 4 anggota Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat. Kelompok kiri menyebut ini sebagai upaya untuk mencegah perang. Namun, analisis strategisnya berbeda. Ketika Kongres mencoba membatasi presiden di tengah negosiasi, sinyal yang diterima Teheran menjadi berbahaya. Tunggu, bertahanlah, dan berharap Washington akan terpecah dari dalam.
Marco Rubio memperingatkan hal itu ketika dia mengatakan bahwa orang-orang Iran mungkin berpikir tangan pemerintah akan terikat. Itulah sebabnya Trump perlu mempertahankan otoritas, tekanan, dan ruang gerak. Putin mencoba melakukan di Iran hal yang sama seperti yang telah dilakukan Rusia di wilayah lain, menggunakan energi nuklir sipil sebagai alat pengaruh. Moskow juga telah membuat kemajuan dalam proyek nuklir di Uzbekistan dengan teknologi Rusia, pendanaan Rusia, dan narasi kemitraan strategis. Perbedaannya adalah, dalam kasus Iran, ada lapisan yang sangat sensitif. Rezimen tersebut sudah berada di bawah kecurigaan, sudah menghadapi tekanan dari Badan Energi Atom Internasional, dan sudah menggunakan krisis regional sebagai tameng politik. Karena itu, fakta dengan Putin tidak membersihkan Iran. Itu hanya menunjukkan siapa yang bersedia melindunginya. Sejarah perjanjian nuklir tahun 2015 membantu memahami mengapa Trump bertindak seperti ini. Diplomasi lama menjanjikan untuk mengendalikan rezim Iran dengan konsesi, tenggat waktu yang panjang, dan kepercayaan pada komitmen yang rapuh. Trump memutuskan logika ini karena dia melihat bahwa Teheran menggunakan negosiasi untuk membeli waktu, mengurangi tekanan, dan tetap memiliki ruang untuk maju. Sekarang diskusi yang sama muncul kembali dengan wajah yang berbeda. Alih-alih Obama dan Eropa yang menawarkan keringanan, kini muncul Putin yang menawarkan perlindungan. Metodenya berubah, tapi risikonya tetap sama, membiarkan Iran mengubah pembicaraan diplomatik menjadi perlindungan bagi program nuklirnya. Israel juga masuk dalam perhitungan ini karena mereka menghadapi ancaman Iran secara langsung. Pemerintah Israel menempatkan penghancuran kemampuan nuklir Iran sebagai salah satu tujuan utama dalam kampanye militer mereka. Ini menunjukkan bahwa krisis ini bukanlah perselisihan abstrak antara para diplomat. Ini adalah perselisihan tentang kelangsungan hidup, jangkauan regional, dan daya intimidasi. Iran mendanai, menginspirasi, dan melindungi kelompok-kelompok sekutu yang beraksi di berbagai front di Timur Tengah. Ketika rezim yang sama mencoba memperluas kerjasama nuklir dengan Moskow, pertanyaannya tidak lagi bersifat teknis, melainkan menjadi politik. Siapa yang diuntungkan jika Teheran menjadi lebih kuat? Perbandingan dengan negara lain membantu memperjelas situasinya. Ketika sebuah negara sekutu mencari teknologi nuklir sipil di bawah aturan yang jelas, inspeksi dan keterbukaan yang transparan, risikonya dapat dikendalikan. Ketika Iran melakukan hal itu di tengah perang, sanksi, kurangnya akses penuh dari badan nuklir, dan kedekatan dengan Putin, situasinya menjadi berbeda. Bukan pembangkit listriknya yang menakutkan, tapi rezim di baliknya. Waktu yang dipilih, pihak yang terlibat, dan rekam jejak penyembunyian yang dimiliki. Trump membalikkan keadaan karena menolak kerangka dari pihak kiri. Kesepakatan Rusia-Iran membuktikan bahwa Teheran membutuhkan Moskow untuk mencoba bertahan. Itu membuktikan bahwa Putin ingin menyelamatkan pengaruhnya. Itu membuktikan bahwa tekanan dari Amerika Serikat telah mengguncang struktur rezim. Jika Iran merasa nyaman, mereka tidak perlu buru-buru membuat fakta nuklir besar-besaran. Menjadi miliarder di tengah krisis. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.